Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahibul fadilah wa syafa'ati Rasulillah wa la yaumil qiyamah amma ba'da. Kepada anak-anakku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala apa yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Baik itu kenikmatan iman, Islam, ihsan, kesehatan, kesempatan, sehingga kita semua dapat kepada sehat walafiat pada kegiatan Syamu Ramadan kali ini. Tidak lupa salawat dan salam Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sudut tauladan bagi umat manusia. Dan semoga kita semua termasuk daripada umat manusia yang mendapat syafaat fid dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya cintai, berkaitan dengan pertemuan kali ini kita akan membahas kaitannya dengan beriman kepada kitab suci Allah. Sebelum kita bicara panjang, kita harus tahu dulu apa itu iman. Iman secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu amanu yu'minu imanan, yang berarti yakin dan percaya. Sejangan secara istilah, iman itu artinya membenarkan dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Nah, kita sebagai seorang muslim, kita wajib untuk memiliki keimanan dalam diri kita semuanya. Baik keimanan kita kepada Allah, dan juga kepada kitab suci yang kita anut ini. Itu sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah itu menurunkan 100 suhuf, 4 kitab. Apa itu suhuf? Suhuf artinya wahyu Allah yang berupa lembaran. Dan suhuf itu antara lain diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Sis alaihissalam. Sedangkan kitab adalah kumpulan daripada wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul melalui malaikat Jibril untuk diteruskan kepada umatnya atau kaumnya agar mereka selamat dunia akhirat. Ada 4 kitab. Yang pertama yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang ketiga yaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada kita Nabi Ayyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Nah, perlu kita bahas berikutnya. Di dalam kitab yang pertama atau kitab Taurat ini, kitab Taurat itu berisi tentang aturan-aturan kaitannya dengan untuk menyadarkan kaum Bani Israel, yang mana pada waktu itu kaum Bani Israel senang sekali untuk menyelewengkan, ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dia berfoya-foya hidupnya sehingga dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kitab Taurat ini
itu ditujukan kepada Nabi Musa alaihissalam yang ditulis dengan bahasa Ibrani untuk menyadarkan kaum Bani Israel yang terdiri dari 10 perintah, yang antara di situ adalah mentauhidkan kaitannya dengan esa Allah, menghormati orang tua, memuliakan hari Sabtu, sampai dengan larangan berzina, larangan untuk mengambil hak milik orang lain. Di situ untuk mengembalikan atau meluruskan kembali daripada akhlak kaum Bani Israel. Kemudian yang kedua yaitu kaitannya dengan kitab Zabur, di mana kitab Zabur itu ditulis dengan menggunakan bahasa Kipti, ditujukan kepada kaum Bani Israel, yaitu untuk menyadarkan kaum Bani Israel. Dan ajaran daripada kitab Zabur ini masih mengikut kepada kitab Taurat, dan juga berisi senandung atau ungkapan keluh kesah daripada Nabi Daud alaihissalam kaitannya dengan perjuangan hidupnya untuk menyadarkan kaum Bani Israel. Nah, Injil yang ketiga yaitu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil ini juga sama, yaitu untuk menyadarkan kaum Bani Israel. Kitab Injil ditulis dengan menggunakan bahasa Ibrani ataupun Suryani. Kaitannya untuk menegaskan, yaitu tentang ketauhidan yang murni agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga menyempurnakan kitab-kitab Taurat yang sudah diajarkan sebelumnya. Kemudian sebagai pembenaran terhadap kitab-kitab yang terlebih dahulu ada, bahwa kitab-kitab tersebut yaitu mengajarkan kaitannya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan alam semesta ini, dan juga ajaran tentang hidup sederhana, yaitu agar kita untuk selalu menjaga kesederhanaan, tidak tambah dan sebagainya. Kemudian kitab suci yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran ini diturunkan yaitu ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat di Gua Hira, dan dia mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allama insana ma 'lam ya'lam. Kandungan daripada perintah surah Al-Alaq ini yaitu perintah untuk membaca tentang siapa Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Yang kedua yaitu kaitannya dengan untuk menulis dan mengetahui tentang apa yang belum manusia diketahui. Nah, kaitannya dengan turunnya Al-Quran ini yang diturunkan secara bertahap atau berangsur-angsur selama 22 tahun 20 dan 22 hari atau kurang lebih di fase Mekah 13 tahun dan fase Madinah 10 tahun, dengan wahyu yang terakhir yang diberikan kepada Nabi Muhammad yaitu surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Al-yauma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu wa raditu lakumul Islam madina famani turafi mahmasati khairan mutajanni fil ismi fa innallaha ghafurur rahim, yang berisi tentang kesempurnaan daripada agama Islam sebagai satu-satunya agama samawi yang diridhoi, yang dicukupkan dan disempurnakan akan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Al-Quran yang kita cintai ini adalah merupakan penyempurna atau penjawab dari masalah-masalah sebelumnya, dan sebagai memberi kabar kegiatan masa yang akan datang. Kandungan-kandungan Al-Quran itu menyangkut atau mencakup secara keseluruhan, secara integral, mulai dari ketauhidan, syariah, akhlak, muamalah, tarik dan sebagainya, tentang janji dan ancaman, kabar yang akan datang tentang nanti setelah kehidupan ini. Semuanya itu sudah ditulis dalam Al-Quran, dan Al-Quran termasuk pengetahuan dan teknologi kaitannya sekarang ini, itu sudah dijawab di dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini sebagai penyempurna dan menjawab segala tantangan, segala masalah. Al-Quran yang mana secara bahasa berasal dari kata Qur'an, yang berarti bacaan. Makanya kita sebagai seorang muslim, kita wajib membaca apa yang kita terima dalam Al-Quran itu. Bukan hanya membaca saja, tetapi juga perlu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita benar-benar mengimani daripada Al-Quran atau kitab suci Al-Quran ini sebagai penyempurna, sebagai petunjuk kita agar selamat dunia akhirat. Karena apa? Dengan membaca, maka kita akan ditenangkan hati kita, akan dipetunjuk oleh Allah sebagaimana Allah memberikan petunjuk bagi orang-orang yang sebelumnya, dan juga sebagai penyembuh atau asyifa, dan juga sebagai pembeda antara hak dan batil. Disinilah kaitannya dengan manfaat Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita untuk tidak henti-hentinya di dalam bulan Ramadan ini, apalagi kita sudah masuk pada sepertiga akhir bulan Ramadan, yang terdapat malam Lailatul Qadar, yang mana di situ Allah akan memberikan kemuliaan, melipat gandakan pahalanya kepada kita semuanya. Oleh karena itu, malah kita untuk berlomba-lomba dengan menambah amal perbuatan kita di bulan Ramadan ini dengan qiyamu Ramadan atau sholat lail, ataupun dengan tadarus Al-Quran, agar kita diberi petunjuk keselamatan dan syafaat fitini fadunya wal akhirah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.